Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan melanjutkan menjelaskan kerangka pedati yang diusulkan oleh Chairman dan melengkapinya dengan contoh berbasis kasus dan konkret dalam pembelajaran online. Pedati merupakan kepanjangan dari pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Pedati adalah suatu model learning pathway yang dapat dijadikan sebagai acuan ketika merangkai pembelajaran daring. Dalam pedati terdiri dari 4 siklus, yaitu pelajari, merupakan upaya untuk mengajak mahasiswa untuk mempelajari serangkaian learning object yang relevan yang telah ditentukan. Bentuk dari objek ini adalah e-book, PDF, Word, dan juga bisa bentuk visual seperti infografis atau slide presentasi, video, animasi, dan sebagainya. Yang kedua, dalami. Maksudnya, mengajak mahasiswa untuk mendalami apa yang telah dipelajari. Memperdalam apa yang telah dipelajari bisa dengan melalui chatting, forum diskusi, dan atau melalui telekonferensi. Yang ketiga, terapkan. Mengajak mahasiswa untuk dapat menerapkan tentang materi apa yang telah dipelajari. Biasanya, agar mahasiswa dapat menerapkan apa yang telah dipelajari, maka kita berikan online assessment. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi. Biasanya, dalam pembelajaran daring, evaluasi yang sifatnya bisa dilakukan tes objektif bisa diberikan melalui kuis atau dengan tes online. Pedati dalam konteks ini, langkah dalami, terapkan, evaluasi, pada dasarnya adalah bagian dari asesmen hasil belajar. Artinya adalah ketika mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi atau telekonferensi opini atau argumentasi yang mereka berikan, maka kita jadikan sebagai penilaian. Begitu juga dalam online assessment dan tentu saja juga untuk kuis atau tes. Karena untuk performance yang sifatnya non-objective test bisa diukur melalui tugas dan forum diskusi. Nah, dari sini kita dapat mengetahui kemampuan siswa tersebut. Itulah sebabnya 4 siklus tersebut menjadi satu framework yang diusulkan oleh Chairman ketika merangkai suatu pembelajaran daring. Adapun contoh konkret dalam pembelajaran online adalah sebagai berikut. Bagaimana penerapan pedati dalam kelas maya? Nah, jika dianalogikan dengan pengelolaan kelas maya, dapat dengan menggunakan platform Moodle yang bisa memanfaatkan fitur utama pengelolaan kelas dalam Moodle. Jika di Add Resource terdapat file, folder, tag, link, dan lain sebagainya. Kemudian, jika di Add Activity, ada chatting, forum, kuis, assessment, dan lain sebagainya. Contoh kaitannya dengan pedati, misalnya dengan pokok bahasan multimedia dalam pembelajaran, di mana langkah pertama adalah pelajari. Sediakan serangkaian media digital dalam berbagai bentuk dan jenis. Kemudian langkah kedua adalah dalami. Fasilitasi upaya memperdalam penguasaan materi dengan menyediakan forum diskusi atau video conference atau webinar. Yang ketiga, langkah terapkan. Fasilitasi upaya menerapkan apa yang telah dipelajari dengan memberikan penugasan daring, baik individu ataupun kelompok. Dan yang terakhir, langkah evaluasi. Fasilitasi upaya mengukur penguasaan akan materi dengan memberikan evaluasi berupa tes objektif yang relevan. Dengan demikian, secara sederhana, kualitas pembelajaran maya akan sangat tergantung pada kualitas materi digital. Apakah materi tersebut variatif, relevan, sepenggal-penggal, atau lebih visual. Kemudian, kualitas pembelajaran maya tergantung pada forum diskusi daring. Apakah relevan, menantang, berbasis kasus, kontemporer, atau argumentasi. Lalu, kualitas pada penugasan daring apakah relevan, menantang, berbasis kasus, kontemporer, argumentasi,
dan menghasilkan karya. Dan terakhir, kualitas pada tahapan tes daring apakah mengandung stimulus, STEM, dan opsi yang baik dan bermutu. Baik, sekian pembahasan nomor 3 dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.